Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu. Sesuai dengan janji saya, selain Kiai Haji Ali Mustafa, saya juga punya satu lagi Ustadz, yaitu Ustadz Dasat Latif dari Makassar. Nah ini dia, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Pak. Iya, selamat. Iya. Nah pemirsa, Ustadz yang satu ini katanya agak berbeda. Pertama adalah dosen ilmu komunikasi di Unhas. Ya, Universitas Tapi Ustadz juga. Ya. Tapi Ustadz juga. Dan katanya kalau khotbah itu agak berbeda caranya. Begitu ya Pak? Khotbah ya tetap tentu dengan kaidah-kaidah syariah. Iya. Tapi untuk ceramah umum, Iya. saya alhamdulillah diundang ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Apa yang khas saya adalah saya tetap membawa muatan-muatan lokal. Gimana muatan lokalnya Pak? Saya tetap misalnya, Assalamualaikum, agak kareba. Tapi kalau yang dari Singapura memang mereka mengerti? Alhamdulillah saya melihat komunitas Bugis ini kemana-mana saya ketemu. Oh, kemana aja ketemu orang Bugis ya? Ada di Belanda juga saya pernah diundang, ada juga komunitas Bugis. Kalau gitu mau dong sedikit ke pemirsa dengan menggunakan bahasa Bugis ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, terutama kita orang Bugis, agak kareba, madisit dising, itu orang Bugis. Kalau orang Makassar, alhamdulillah baji-baji ji Ustaz. Baji-baji? Ya, itu beda etnis Bugis dengan etnis Makassar. Saya bersyukur TV One memang beda. Oh, ya, menampilkan ustadz-ustadz lokal, muatan lokal. Jadi kalau gitu saya juga akan bertanyanya, saya bagi nih, selain sama Pak Kiai, saya juga ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita bicara bersuci, sebetulnya kewajiban-kewajiban bersuci itu apa saja? Ya, pemirsa yang saya muliakan, Tuan Guru mohon izin jelaskan bahwa manusia itu diwajibkan bersuci ketika dia berkaitan dengan mau beribadah. Mau menyembah kepada Allah, maka wajib untuk bersuci. Baik. Kenapa? Allah suci dan hanya boleh ditemui dalam keadaan suci pula. Apapun ibadah yang kita lakukan, ketika kita berbicara tentang fikih, ya, apapun pasti bab pertamanya tahara, bersuci. Karena ibadah yang kita lakukan, seperti yang diuraikan Pak Kiai tadi, akan tertolak ketika kita dalam keadaan tidak suci. Nah, inilah hebatnya Islam, dan pemirsa harus meyakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti sisi kebaikannya kembali ke manusia. Iya, pasti bagian pasti yang kembali kepada manusia. Baik. Nah sekarang yang perlu kita pahami agar kita termotivasi untuk setiap saat selalu suci, apa sih bonus yang Allah berikan kepada kita ketika kita selalu dalam keadaan suci? Jadi keutamaan kalau kita selalu dalam keadaan suci, Iya. jadi menjaga wudhu berarti ya? Iya. Pertama dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan membiasakan diri dalam keadaan suci. Subhanallah, hadiah dari Allah, dicintai oleh Allah. Lalu ketika Allah mencintai hambanya, apa bonus yang diberikan? Iya, apa bonusnya? Pertama, apapun yang dia minta pasti dikasih. Pun kalau tidak dikasih apa yang diminta, pasti ada pertimbangan sisi positif untuk yang meminta. Ketika Allah mencintai hambanya, ya Allah berikan saya kesehatan, disembuhkan. Apa yang mustahil di sisi Allah. Dan pun kalau ada yang tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta itu tidak baik buat kita. Saya Atau contoh, dijanjikannya lebih baik barangkali. Ya, kemudian yang kedua, kelebihan orang yang dicintai Allah. Tadi yang pertama, diberikan apa yang diinginkan. Dan yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, saya masih ingat ketika bapak saya almarhum, saya masih kecil waktu itu SMP. Bapak saya mau ke masjid, sudah wudhu, mau ke masjid, ibu saya tiba-tiba mau memegang. Ajak mu ke tenika, engkau jenekku, jangan ku pegang saya, ada wudhuku. Subhanallah, saya berpikir luar biasa ajaran Islam. Istri saja kalau ketika ada wudhu, suami tidak mau sentuhan, gimana mau selingkuh? Coba, anak muda, coba kita ketika ada wudhu mau jabat tangan mahasiswa saya, jangan deh, saya ada wudhu. Coba, orang yang ada wudhunya terhindar ya, terhindar dari dari godaan dosa. tadi ya. Terhindar dari dosa. Tapi coba kalau anak muda tidak ada wudhunya, nyosor duluan. Itu maknanya bahwa dengan wudhu ini menghindarkan kita dari dosa. Baik. Dan yang ketiga, dalam Al-Quran juga dijelaskan keutamaan orang yang ada wudhu, simahum fi wujuhihim min asaris sujud.
di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Salah satu di antaranya Rasulullah menjelaskan bahwa mereka berkumpul nanti di akhirat bercahaya dan berseri-seri wajahnya akibat wudhu. Baik. Subhanallah. Suatu ketika selesai salat fajar, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, sini dulu, sini kau dulu, duduk sini. Kenapa ya Rasul? Saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan sehingga saya mendengar terompa kakimu, sandalmu berada di sorga. Subhanallah, ini mengingatkan kita yang luar biasa pemirsa. Bilal bin Rabah seorang budak didengar terompa kakinya Rasulullah dalam sorga. Sementara sepatu emasnya Fir'aun laknatullah alaih, Nabi menginformasikan aku melihatnya di neraka. Jadi jangan menganggap remeh seseorang karena status ekonomi. Bagaimana caranya kita bisa menjaga wudhu selamanya ada bersama kita? Nanti Pak Kiai Mustafa yang akan menjelaskan kepada kita. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.